Oh, kita waktu itu anak muda-muda Kota Batu itu, waduh kok enak temen ya. Dulu kita dipacu untuk menjadi kota tip. Terus habis itu diturunkan lagi. Wah, nggak terima kita. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omong Tani Foundation, dimanapun Anda berada. Kita di siang hari ini, kebetulan di ATF lagi siang hari, kedatangan tamu-tamu yang cukup punya nama, sekaligus juga cukup menentukan sejarah dari kota wisata Batu. Kenapa saya menyebut sejarah? Karena bagaimanapun juga keberadaan mereka-mereka ini adalah ikut mewarnai sekaligus juga menentukan, kalau dibilang bahasa gedenya gitu, menentukan nasib dari penentuan perubahan status dari sebuah kota yang bernama Kota Administratif Batu menjadi Kota Wisata Batu. Di sebelah saya dulunya masih boleh dibilang ABG 20 tahun yang lalu. Kemudian tetapi dari pikiran-pikiran ABG itulah muncul dari sebuah tempat yang cukup kecil, hanya sebuah kios di dalam di sebuah gor yang namanya Ganesha, ada sebuah kantor koperasi di situ. Kita ngobrol bersama Yani Handoko. Selamat siang Mas Yani. Kita ketemu lagi setelah beberapa tahun kita tidak ketemu. Mas Yani ini juga mantan anggota DPRD Kota Batu yang angkatan pertama kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Kedua, angkatan kedua. Kemudian selain Mas Yani Handoko, dulu beliau ini adalah juga wartawan, kemudian juga seorang politikus, tetapi bukan itu yang melatar belakangi. Beliau ini adalah juga salah satu warga asli Kota Batu yang begitu peduli terhadap kemajuan kotanya. Karenanya sampai harus bahasa Jawanya ngenger gitu di Jakarta dengan makan nasi yang sudah tidak beberapa hari dimasak gitu, kalau tidak saya menyebutnya sebagai nasi basi. Berangkat pun harus menggadaikan sebuah SK untuk bisa berangkat ke Jakarta hanya karena untuk bisa mempercepat proses dari perubahan Kota Administratif Batu menuju Kota Wisata Batu. Andre Prana. Mas Andre, selamat siang. Kita ketemu lagi. Dan jujur memang kita sudah lama tidak ketemu. Hampir 10 tahun atau 20 tahun kita tidak ketemu. Dan baru saja ketemu hari ini. Tetapi saya tidak merasa perubahan dari sisi semangat beliaunya. Di samping Mas Andre Prana, ini anak muda yang mungkin ketika kita mulai mencoba untuk membuat perubahan di Kota Batu ini, dia masih anak kecil mungkin, masih balita lah seperti itu. Tetapi sekarang sudah ikut juga menentukan bagaimana Kota Batu menjadi lebih maju lagi. Ada Mbak Oci kita menyebutnya, tetapi nama lengkapnya adalah Rosida Ibrahim. Selamat siang. Saya tadi sudah sempat menyebutkan Ibrahim ini bukan nama suami kan gitu kan, karena biasanya wanita itu adalah nama Rosida terlebih dahulu kemudian nama suami, tapi ternyata betul belum karena beliaunya belum menikah. Ya, kita berdoa semoga segera menikah agar bisa menciptakan generasi muda yang baik. Baik. Kalau kita berbicara soal sejarah Kota Wisata Batu, sebenarnya satu hal yang selain bahwa dulunya ada kerajaan-kerajaan, tetapi titik balik yang menentukan bagaimana Kota Batu sekarang itu adalah di medio tahun 1999 mau menuju ke tahun 2000, mau perubahan dari senturi kita. Nah, ketika itu ada sebuah gerakan di Kota Batu yang nama gerakan itu adalah gerakan peningkatan status Kota Batu, atau kita waktu itu menyebutnya sebagai Pokja Peningkatan Status Kota Batu. Nah, Pokja ini berjuang keras karena apa? Karena sudah sejak lama sebenarnya orang-orang mencoba untuk meningkatkan status Kota Batu dari sekedar kota administratif yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang, tetapi tidak juga berubah. Nah, orang-orang inilah yang menentukan bagaimana perjalanan Kota Batu. Nah, saya coba akan mulai dulu ke Mas Yani
yang kebetulan ada di samping saya. Mas, sekitar 20 tahun yang lalu lah gitu kan, kita kumpul-kumpul bareng. Saya menyebut kita karena kebetulan waktu itu juga saya berada di sana sebagai salah satu jurnalis dari Malang Post. Nah, apa sih Mas sebenarnya yang melatari teman-teman ketika itu untuk kemudian mencoba untuk membuat sebuah gerakan yang kemudian kita menyebutnya sebagai gerakan kelompok kerja peningkatan status Kota Batu? Jadi pada intinya waktu itu kita itu ya sangat marah ya sama Pak Gubernur, sama Pak Bupati, bahwa kota kita akan diturunkan karena Undang-Undang 22/2099 itu tentang pemerintahan itu bahwa nanti kota aktif itu kalau yang tidak memenuhi syarat itu akan dikembalikan menjadi kecamatan. Itu poin pertama. Oh, kita waktu itu anak muda-muda Kota Batu itu, waduh kok enak temen ya. Dulu kita dipacu untuk menjadi kota aktif. Terus habis itu diturunkan lagi. Wah, nggak terima kita. Akhirnya Bung Andrik dan teman-teman ini, ada Bung Andrik, itu waktu itu ada kegiatan kalau dulu malam 17-an di Kelurahan Ngaglik. Itu ya marah juga. Wah, ini nggak bener ini, seperti ini. Dari titik itu kita akhirnya kita nggak mau untuk turun. Kita harus tetap naik. Dan kata mundur itu nggak ada di benak pemuda zaman segitu. Pokoknya arek Batu ya kudu tetap maju terus. Nggak ada kata mundur. Dari situlah akhirnya terbentuknya peningkatan status. Nanti mungkin Bung Andre yang lebih detail itu bisa menjelaskan secara gamblang. Baik, Mas Andre, saya ingat betul ketika itu bagaimana dengan emosional banget ya itu. Kalau kita menyebut bahasa sekarang itu emosional banget gitu, bahwa gak iso Batu itu gak layak jadi kota aktif, apa mana sampai mudun jadi kecamatan. Nah, ketika itu Mas Andri sudah aktif sebagai seorang wartawan, juga sebagai seorang tokoh gitu. Nah, melihatnya waktu itu, kenapa kok Anda menganggap bahwa Batu itu gak layak jadi apa mana balik jadi kecamatan? Sing layak ya tetap kudu jadi kota mandiri, kota wisata Batu yang sekarang. Apa kira-kira yang Anda lihat tuh ketika itu dalam kondisi Kota Batu itu sebenarnya sendiri? Iya, jadi gini, saya ingin cerita gitu. Jadi pertengahan bulan Agustus tahun 1999 itu hampir semua media massa termasuk Malang Post itu memuat statement Pak Gubernur. Ya. Beliau ngomong waktu itu Pak Imam Utomo ya, dia ngomong Batu diturunkan statusnya kembali menjadi kecamatan. Nah, beberapa hari kemudian Pak Muhammad Said, Bupati Malang, itu ngomong di koran, saya akan menghibur masyarakat Batu karena Batu turun jadi kecamatan. Turun status berarti? Turun status jadi kecamatan. Itulah yang memicu kita mulai melakukan gerakan-gerakan. Kebetulan waktu acara Malam Tirakatan, malam tanggal 16 Agustus 1999 itu saya sebagai pembicara memang di acara itu gitu, saya sampaikan ke masyarakat, saya bahas soal Batu diturunkan gitu. Saya ngomong Batu diturunkan lagi jadi kecamatan, ya apa respon dari masyarakat gitu. Nah, ternyata sambutan luar biasa datang dari masyarakat. Mereka intinya tidak menghendaki Batu turun, tapi harus diperjuangkan untuk naik status. Oke. Gitu. Nah, saya sendiri waktu itu banyak diskusi memang dengan Mas Yani, Mas Slamet, diskusi soal undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 99. Ya. Intinya Kotip itu bisa naik asal ada aspirasi masyarakat. Betul. Itu yang saya pegang. Ya. Karena undang-undang menyatakan demikian, kita mulai melangkah. Akhirnya saya dirikan yang namanya Pokja, peningkatan status Kota Batu, yang sekarang dikenal Pokja gitu. Pokja. Nah,
Jadi kenapa kita berjuang? Yang pasti karena Batu diturunkan. Coba waktu itu Pak Gubernur tidak menurunkan status Batu, ya mungkin kita tidak berjuang. Ya. Karena kita nganggep aman-aman. Aman-aman, betul. Paling kita waktu itu mikir paling yang ngusulkan Batu Jatikotip kan kecamatan Jatikotip kan Pak Hamid almarhum. Betul. Nah, saya pikir waktu itu udahlah kalau memang lancar ya enggak apa-apa. Jadi yang memicu kita gitu, kenapa kita akhirnya ada Pokja itu karena Batu diturunkan statusnya. Itu yang jadi pemicu gitu. Iya, Mas, terus kemudian langkah yang dilakukan teman-teman Pokja, karena kan jujur aja waktu itu kita nggak duit plus, Mas. Iya. Ya kan, ya, kita nggak punya duit, bahkan waktu itu kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya biasanya kita ini ya bantingan ya kan, kayak mangan. Apa yang dilakukan teman-teman Pokja waktu itu sampai kemudian akhirnya kita harus juga ke Jakarta untuk dan sebagainya, terus sing duit-duitane katakan sing biayai iku saiki tapi SK-nya sudah tertebus Mas yo sing disi sing digadekno ya. Jadi gini, memang dulu itu kita modalnya itu urunan. Jadi ada jual lukisannya Mas Slamet, Hendro Kusumo, ada SK-nya pensiun Pak Haryono MC. Ya. Itu yang memang dipegangkan gitu untuk modal kita gerak gitu. Nah, dari situ kita juga banyak dapat bantuan dari teman-teman Batu yang ada di Jakarta misalnya. Jadi kalau kita bermalam di teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi tidak di hotel gitu. Tidak di penginapan. Ini karena memang minimnya kita gitu. Bahkan dulu kalau kumpul-kumpul ngasih keterangan sama wartawan termasuk Mas Indra ngono, paling-paling kita mampu belikan es campur di depan Ganesha itu. Karo susu sebelah itu Mas paling pojok. Kadang gado-gado tahu campur lah semacam itu. Iya. Dan apa yang kita lakukan perjuangan Pokja itu enggak gampang gitu memang, enggak gampang. Kita pernah ke Jakarta misalnya nasi kita di tengah jalan yang kita montot sendiri. Montot dari Batu maksudnya. Ibu-ibu masak sendiri, kita pergi ke Jakarta montot itu bau kan, basi ya. Karena mungkin nasinya panas gitu. Akhirnya kita di Jakarta ya tetap makan itu gitu. Maksudnya bekalnya yang ada itu sebatas itu karena enggak ada anggaran yang lain gitu. Nah, jadi memang Batu ini misalnya ini perlu saya sampaikan gitu. Misalnya Pokja itu tidak berjuang untuk Batu. Selesai. Tetap jadi kecamatan. Tidak ada jadi kecamatan, lagi kota. Tidak ada itu yang namanya wali kota Batu, DPRD Batu, tidak ada. Tidak ada. Kita jamin waktu itu. Iya. Karena apa? Jangankan kita, Jember yang sudah puluhan tahun. Betul. Sampai sekarang juga masih tetap belum berubah. Sampai sekarang nggak naik-naik. Iya. Ya, dan itu juga catatan untuk sahabat ATF ya, bahwa bersamaan dengan peningkatan status Kota Batu waktu itu sebenarnya ada dua daerah yang menjadi sorotan adalah Kota Administratif Batu dan Kota Administratif Jember. Tetapi alhamdulillah yang berhasil adalah Kota Administratif Batu. Saya ke Mas Yani dulu sebelum ke Oji karena ini kita berbicara soal sejarah terlebih dahulu ya. Saya ke Mas Yani. Mas Yani, bagaimana waktu itu teman-teman Pokja meyakinkan masyarakat Batu karena untuk bisa statusnya meningkat itu harus ada dukungan dari masyarakat. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat agar bisa memberikan dukungan secara real bahwa Kota Batu itu memang harus naik statusnya? Jadi secara potensi kota kita itu sebetulnya tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Jadi secara sumber daya, macam SDM itu mampu untuk di situ. Jadi nggak ada kata nggak mampu gitu loh. Sedangkan PAD kita di saat itu, jadi PAD Kabupaten Malang yang berasalkan dari Kota Batu itu sudah tinggi, Mas. Jadi dari situ kita bisa meyakinkan masyarakat kalau kita berdiri sendiri itu lebih enak. Satu, pelayanan administrasi dan yang lain-lain, dan juga kemungkinan besar jadi pegawai itu juga bisa dari Kota Batu. Betul. Itu kita. Terus kita lebih bisa mengoptimalkan SDM kita dan sumber daya yang ada di Kota Batu. Jadi kita meyakinkan semacam itu. Akhirnya kita bentuk gerak jalan, peningkatan status, tanda tangan di alun-alun itu. Di Kota Batu di dan tengah. Itu kalau saya tidak salah ingat bahwa itu menjadi HL halaman 1 Malang Pos ketika Betul. Itu dimuat teman-teman juga Mas Indra dulu itu mensupport kita, teman-teman wartawan baik cetak maupun
elektronik. Oke. Jadi dari situ akhirnya masyarakat semakin yakin dengan membubuhkan tanda tangan itu bahwa kita apapun harus maju. Itu gitu. Jadi semacam itu Mas. Singkatnya semacam itu. Iya. Dan singkatnya perjuangan itu membuahkan hasil sampai kemudian pada tahun 2001 Kota TIF Batu berubah menjadi Kota Batu, Kota Wisata Batu pada tanggal 17 Oktober 2001. Nah, setelah itu muncul juga DPR. Ya kan, karena kan ketika itu, nah kalau saya tidak salah ingat juga ada 2 orang dari DPRD Kabupaten Malang yang bersedia untuk pindah ke Kota Batu. Itu adalah Mas Kunjul Santoso dan Mas Huri Abdul Rahim. Ya, 2 orang itu yang juga pindah. Jadi mereka sudah Pak Budi. Iya. Pak Budiono juga. Pak Budiono. Oke, Pak Budiono 3 orang yang dari wilayah Kabupaten Malang kemudian pindah ke menjadi anggota DPR di Kota Batu. Mas Yani sendiri ketika waktu itu juga berada di DPR Kota Batu di awal-awal meskipun di angkatan kedua lah boleh katakan seperti itu. Awal yang dilakukan teman-teman DPR ketika Kota Batu sudah menjadi kota mandiri, jadi kota wisata Batu, apa Mas? Jadi dulu kita berprinsip bahwa satu untuk kelengkapan sebagai kota. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang peningkatan status Kota Batu itu memang harus dilengkapi. Batas wilayah macam-macam. Terus kemudian secara administrasi pun harus kita benahi semua. Jadi semacam itu. Dan banyak hal memang setelah itu akhirnya wali kota pertama Pak almarhum Pak Imam Kabul itu ya pembenahan itu ada di Pak Imam Kabul secara menyeluruh. Ya. Kemudian ada kemudian Pak Edi Rumpoko. Mas Edi 2007 ya dari situ akhirnya Mas ER ini bikin gebrakan yang luar biasa menurut saya. Jadi kota yang biasanya itu masyarakatnya bertani, coba mindsetnya ditingkatkan sedikit, yaitu menjadi kota pariwisata. Waktu itu ya gila juga idenya. Aku kepingin Mas Yani, kota ini enggak sekedar jadi tempat wisata yang transit aja. Saya kepingin menjadi tujuan wisata di Jawa Timur. Dan itu gila. Masyarakat kita yang biasanya bertani dirubah menjadi masyarakat yang istilahnya jual jasa. Iya, dengan merubah mindset itu enggak gampang. Tapi setelah berjalannya waktu, lumayan juga berhasil. Kunjungan wisata kita meningkat, terus nilai investasi kita juga meningkat. Dan ini luar biasa. Dan ini memang gebrakan yang saya anggap apa ya? Wah ya luar biasa, ini lompatan yang luar biasa. Dek. Kabupaten pun juga heran gitu loh. Kok bisa? Kalau Jojo malah wedi iki lapo tak culno kan gitu. Iya, betul. Jadi semacam itu. Mas Andre, ini satu kata yang menarik adalah merubah mindset masyarakat dari petani. Dan dari dulu yang saya tahu memang masyarakat Kota Batu kan wis adem ayem urip kayak petani lah ya. Petani itu kan apa ya katanya orang Jawa itu hidupnya kan oponane gitu kan. Nah, tetapi harus merubah mindset, dan ketika itu Anda juga berada dalam DPR di anggota dewan juga. Tentunya bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya, apalagi sebagai wong asli Batu sing ngerti ya apa tetek mengeke wong Batu, kemudian harus dirubah. Jadi yang dulunya melayani awake dhewe, petani kan melayani awake dhewe kan ya cukup pertanian harus mari, akhirnya harus melayani orang lain.
yang dilakukan teman-teman apa Mas Andre? Jadi gini, terus terang aja saya itu salut sama Pak Edi ya, Pak Edi Rompuku. Beliau itu gini, beliau itu kepemimpinannya mampu. Jadi mampu merubah aset menjadi sesuatu potensi yang luar biasa. Iya. Itu keberhasilannya Pak Edi gitu. Jadi kita lihat ya, dulu kan kayak tanah di pojok Temas itu, sebelum jadi Batu Plaza itu, mall itu. Itu dulu kan tanah biasa gitu. Betul. Tapi karena pendekatan beliau, akhirnya orang mau bangun gitu, bangun jadi Lipo Plaza. Lipo Plaza, betul. Terus Hotel Singasari yang di Beji itu mangkrak puluhan tahun. Betul, iya. Tapi Pak Edi di sini ngajak teman-temannya ini untuk berinvestasi di Batu gitu. Yeah. Jadi karena ada kedekatan mereka mau gitu. Nah itu keberhasilannya Pak Edi merubah sekaligus Batu ini lebih cenderung ke kota pariwisata gitu. Karena beliau mampu menghidupkan aset-aset itu menjadi berpotensi gitu. Itu intinya di situ. Sehingga akhirnya semua bisa ngikuti. Dan sekarang alhamdulillah gitu Bu Dewanti juga bisa melanjutkan kayak pasar ini, pasar sayur Batu, sudah dibangun, sayur, pasar lama Batu sudah mulai siap untuk operasi. Jadi ini menurut saya pembangunan yang berkelanjutan ini sudah berhasil lah di Batu gitu. Bagus menurut saya. Dan ke depan saya pikir salah satu impian Pak Edi untuk membuat kereta gantung di Batu. Ini juga sudah yang mulai proyek terus prestisius ya. Iya. Nanti Rosida ini yang harus mulai terus digembahkan gitu. Iya. Saya kira itu. Untuk menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima program itu, saya pikir bukan pekerjaan yang mudah, Mas Andre. Karena harus merubah bagaimana pola hidup mereka juga gitu loh. Nah, dalam pandangan jenengan, kira-kira sukses Mas Edi Rumpoko ketika di awal-awal kepemimpinannya itu tentunya harus didukung juga dengan perangkat yang lain, terutama juga dari sisi partai politik seperti jenengan yang turun juga dari anggota dewan gitu. Nah, apakah waktu itu sebagai wakil rakyat yang duduk di dalam parlemen Anda melihatnya bahwa ini bisa kok dilakukan oleh masyarakat Batu? Artinya Anda juga langsung memberikan dukungan kepada beliaunya tanpa kita mengesampingkan apa yang sudah dilakukan almarhum Imam Kabul ya gitu. Gimana Mas Andi? Iya, jadi memang kita melihat gitu. Pak Edi ini memang orangnya kreatif ya. Jadi dia pemikirannya itu maju, ingin selalu yang terbaik gitu. Dia ingin apapun yang dia bikin ingin terbaik gitu. Nah, itu yang menurut kita perlu kita dukung gitu. Karena apa yang beliau lakukan itu banyak memang memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Contohnya ya jumlah wisatawan yang melonjak ya, akhirnya macet Batu. Betul. Malam tahun baru macet, Lebaran ya kan gitu. Nah ini tentu perlu didukung gitu. Termasuk yang terakhir impian beliau yang kabel kar. Iya, kereta gantung ini mudah-mudahan juga secepatnya bisa terwujud. Bisa terwujud ya. Oke. Nah sekarang giliran Oci ini atau Rosida Ibrahim. Sebagai ABG yang lahir dan besar di Batu sampai usia sekarang. Tentunya Anda juga sudah merasakan bagaimana perubahan dari awal-awal kota Batu yang dulu itu kalau saya dari kota Malang ke kota Batu itu kan iso dijami, paling setengah jam paling suwi. Kalau sekarang kan hanya Gusti Allah sama lalu lintas yang tahu kan gitu berapa lama gitu. Itu kan juga Pak. Sekaligus juga menandakan bahwa begitu tingginya. Dulu orang mungkin tidak pernah tahu atau mungkin belum pernah sadar bahwa Batu Net spektakuler dulu itu adalah kawasan untuk pembuangan sampah. Tapi kemudian menjadi seperti itu. Banyak hal seperti tadi disampaikan Mas Andri. Dalam kacamata ABG, bagaimana Anda melihat perkembangan kota Batu itu sekarang? Jadi gini Pak, sebetulnya saya itu pada tahun 2001 waktu Kota Batu sudah ditetapkan sebagai Kota Batu. Kota Batu. Iya, Kota Batu menjadi Kota Batu. Iya, Kota Batu menjadi Kota Batu. Itu saya masih kelas 1 SD. Nah, di situ memang pada saat 2001 itu Kota Batu memang dikenalkan kota yang sepi. Ya, sepi maksudnya dalam arti sepi itu tentrem, ayem gitu karena semua mata pencahariannya sebagai profitnya kan petani. Petani, betul. Namun sampai saat ini, jadi kan saya
dari 2001, 2002, 2003 itu kan saya bersekolahnya di Batu memang Pak. Itu saya mengikuti perkembangan Kota Batu itu, saya sebagai generasi muda itu merasa wah Kota Batu ini perkembangannya itu sangat pesat sekali gitu. Saya itu sekolah SMA itu 2011. Nah, di situ saya merasakan ternyata Kota Batu ini telah berubah dari zaman saya SD hingga SMA gitu. Awal mulanya itu di tahun 2007 ya Pak ya. Saat kepemimpinan Bapak Edi Rumpoko itu pada tahun 2007 itu Kota Batu berubah menjadi satunya menjadi yang awalnya pertanian, fokusnya pertanian berubah menjadi pariwisata. Ya. Nah, di situ saya merasakan dampaknya Pak sebagai generasi muda. Yang awalnya itu kita kan mindsetnya kita ini anak petani, kita cuma bisa berpendidikan mungkin cuma sampai SMA. Namun dengan berkembangnya kita menjadi kota wisata itu pun berdampak ke mindsetnya anak muda sekarang. Jadi mindsetnya anak muda sekarang itu khususnya di Kota Batu ini pendidikan kita itu tidak hanya menjadi di SMA saja, tapi kita harus bisa berkembang, bisa kuliah, atau bahkan kita itu juga bisa ikut beasiswa di luar negeri. Jadi kita itu tidak minder Pak, tidak boleh minder, kita tidak kalah dengan maksud saya pemuda-pemuda lain di luar negeri gitu Pak. Iya, itu apakah tidak merubah pola pikir dan juga gaya hidup dari anak-anak muda dengan adanya perubahan yang sekarang? Otomatis iya Pak, otomatis akan berubah. Jadi begini Pak, dengan saat ini dengan ada pencanangan adanya kabel car di Kota Wisata Batu ini Pak, ini akan merubah juga mindset kita sebagai generasi muda, khususnya generasi muda. Karena di sini dengan adanya kabel car ini Pak, diharapkan generasi muda seperti saya ini bisa memberikan perubahan lebih dari yang sebelumnya gitu Pak. Kita memang harus tetap menghargai para pejuang terdahulu sebelum generasi saya. Namun kita juga harus berjuangnya lebih dari itu Pak untuk memajukan Kota Batu. Dengan adanya kabel car ini Pak, kita diharapkan itu bisa mengimprove diri kita lebih berinovasi, lebih kreatif, kita tidak boleh minder. Mungkin kalau dalam benak generasi lain, maksud saya sesama generasi saya itu mungkin masih memiliki saya ini anak Kota Batu, saya ini tidak mampu bersaing di kancah internasional. Nah, rasa-rasa seperti itu harus dihilangkan Pak. Karena dengan adanya kabel car ini, kita di sini akan dibentuk mindset baru, paradigma berpikir baru, paradigma berperilaku yang baru mengikuti perkembangan zaman di era industri 4.0. Jadi kita akan memiliki tingkat profesional yang tinggi, kemudian juga kualitas sumber daya yang tinggi seperti itu Pak. Ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kabel car yang tentunya merupakan proyek prestisius selain proyek-proyek yang lain sebenarnya, tanpa kita harus mengecilkan itu. Saya ke Mas Andre dulu sebentar, Mbak Ida. Mas Andre, kalau melihat dengan begitu dahsyatnya pembangunan, ya kan, terutama ketika era kepemimpinan Pak Edi Rumpoko sampai dengan yang sekarang, ya kan, dan kita tahu sekali bagaimana melonjak tinggi juga dari PAD kita, ya kan, terutama dari sektor. Nah, kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya dukungan dari APBD dari pemerintah terkait dengan perkembangan yang ada di Kota Batu, karena jujur aja memang selain dari pemerintah kita tidak bisa menisbikan peran swasta gitu kan, tetapi kan pemerintah sebagai ujung tombak dari ini. Anda melihatnya seberapa jauh sebenarnya pengaruh dari pemerintah terhadap perkembangan Kota Batu, terutama dari sisi APBD sendiri mungkin? Iya, jadi kalau peran pemerintah saya pikir cukup bagus ya, dengan memberikan alokasi anggaran-anggaran yang bagus untuk berbagai pihak lah, katakan mulai dari usaha kecil, mungkin juga untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu ada, saya pikir gitu. Tidak kalah penting juga pengusaha-pengusaha di Batu ini jasanya sangat besar gitu. Jadi mereka sangat berperan menunjang keberhasilan peningkatan peningkatan Kota Batu ini
untuk menjadi kota wisata gitu. Katakanlah Ibu Tin Megawati, Hotel Purnama, Pak Edi Antoro, Agro, Pak Paul Sastro, Jatim Bak. Ini tidak bisa diremehkan gitu peran mereka. Gitu. Mereka berjuang dari kecil, saya tahu gitu karena lama ya masa muda saya juga bergaul sama mereka. Saya tahu mereka bagaimana bekerja keras, akhirnya berhasil, terus bagaimana mereka membiayai jumlah ratusan bahkan ribuan karyawan Pak Yani yang mereka hidupi gitu. Jadi menurut saya baik pemerintah maupun pengusaha swasta di Batu ini sangat bagus gitu. Iya. Kalau mungkin Mas Andri bisa membandingkan nggak antara pengaruh APBD mulai zaman dulu ketika awal-awal pemerintahan kemudian meningkat terus termasuk jumlah anggota dewan kita kan dari 25 menjadi 30 kan itu ada. Anda bagaimana untuk mempelajari dari sisi peningkatan ini bagaimana? Iya, memang kita awal-awal itu memang sejak berdiri pertama itu belum ada APBD belum ada itu. Iya. Itu masih subsidi dari induk pemerintah induk Kabupaten Malang. Iya. Itu kalau nggak salah 500 juta gitu satu tahun. Satu tahun ya. Iya, itu bagaimana itu bisa diolah untuk anggaran awal itu oleh wali kota kita yang pertama ya Pak almarhum Imam Kabul. Beliau yang mulai menata anggaran, menata organisasi pemerintah. Nah itu waktu itu Pokja juga berperan gitu, membantu penyusunan anggaran, membantu penyusunan untuk perangkat daerah, termasuk panitia pembentukan DPR itu Pokja. Ya, Pokja, Mas Slamet, Mas Sentot, Pak Rinekso waktu itu. Kartono. Jadi Pokja ini perannya sangat besar. Jadi mulai membentuk DPR juga Pokja waktu itu panitia. Logo Kota Batu, semboyan Kota Batu itu juga Pokja. Betul. Diperlombakan kalau tidak salah waktu itu juga. Panitianya juga Pokja gitu. Betul. Yang dorong. Betul. Termasuk ada cerita yang menarik gitu. Waktu itu kita ngarahkan pembangunan biar di selatan gitu, di Jonrejo. Jadi kita yang survei untuk kantor DPR sama Polres itu, saya, Mas Slamet, Pak Imam Kabul. Orang 4 yang survei menentukan DPR sebelah sini, Polres sebelah sini. Termasuk kejaksaan. Kejaksaan itu kantornya sebelah mana, itu kita juga yang dimintai masukan Pak Imam Kabul sama Pak Huri. Di indirek ke kantor kejaksaan kita minta tidak apa-apa sudah di lapangan tenis lapangan itu punya kecamatan. Di sebelahnya kecamatan. Itu ketuanya almarhum Pak Kadir sempat protes. Gitu. Keberatan. Betul. Tapi kita ngomong Pak Kadir sampean kan anggota kita juga pejuang Batu juga. Wis ikhlas saya Pak. Akhirnya beliau enggak jadi protes. Akhirnya itu dibangun kejaksaan sama pemerintah. Gitu. Jadi Pokja ini perannya sangat besar. Untuk Batu ngantarkan itu sampai lengkap lah gitu maksudnya. Ya, Mas, kalau kita ngomong Pokja, nggak inginkah masyarakat Kota Batu itu membuat monumen Pokja gitu, Mas? Ya, jadi gini, waktu itu Pak Imam Kabul pernah ngomong ke saya sama teman-teman, ini kita mau buatkan monumen gitu, nama-nama Pokja peningkatan Peratus Batu akan kita pasang di Pemkot gitu. Nah, waktu itu saya nolak memang Mas. Saya ngomong, Mas? Ya kita merasa bahwa kita ini berjuangnya tidak sebesar para pahlawan lah, pahlawan pejuang kemerdekaan gitu. Meskipun Anda juga berjuang untuk meningkatkan status Kota Batu. Tapi kita sama teman-teman sudah sepakat waktu itu bahwa wis kita tidak usah jasa-jasaan rek ngono. Sing penting ini sumbangsi teman-teman Pokja kepada bangsa dan negara, khususnya orang Batu. Dan kenapa kita waktu itu all out berjuang gitu? Ya tentu kita ada cita-cita waktu itu Mas. Bagaimana kita punya DPR sendiri, punya wali kota sendiri, terus bagaimana organisasi-organisasi keagamaan, pemuda, olahraga yang tadinya bagian dari Kabupaten Malang, kecamatan itu bisa jadi di tingkat kota kabupaten, sehingga juga mereka bisa ikut kongres langsung kan enggak diwakili lagi oleh kabupaten waktu itu. Betul. Termasuk juga penggunaan anggaran. Dan yang penting memang cita-cita saya waktu itu ya opo arek Batu paling enggak arek 1000 iso dadi pegawai negeri. Itu waktu itu jadi cita-cita kita. Dan akhirnya kan hari ini kan keturutan kan gitu. Dulu angel, soalnya arek Batu yo dadi
pegawai negeri ya, itu ngelamar wangel. Iya. Kakaknya seperti itu kan. Baik gitu. Mas Yani, kita tidak bisa juga melupakan peranan teman-teman dari partai politik lah ya terkait ini, karena tanpa adanya campur tangan partai politik jelas tidak mungkin. Ya kan, Kota Batu juga. Nah, Anda bagaimana melihat sebuah demokrasi di Kota Batu mulai dari zaman ketika kita masih menjadi mungkin Kota Tip Batu ya yang ikut dengan kabupaten, kemudian di pasca di perubahan itu kemudian sampai berubah menjadi Kota Batu sampai dengan saat ini yang Kota Batu itu sudah mengalahkan kota-kota lain sebagai daerah tujuan wisata setelah Bali. Jadi kabar terakhir yang saya baca juga bahwa Kota Batu sudah bisa mengalahkan Yogyakarta, mengalahkan Bandung, bahkan mengalahkan Jakarta sebagai kota tujuan wisata. Dari sisi demokrasinya Anda melihatnya bagaimana perubahan ini, Mas Yani? Ya, jadi gini Mas Indra, karena menurut undang-undang itu juga partai politik kan diberi kekuasaan. Iya, diberi kekuasaan untuk ruang lah ya. Ruang yang begitu besar dan luar biasa untuk menata negara ini. Iya. Termasuk juga di Kota Batu. Betul. Kota Batu ini kotanya sangat dinamis. Luar biasa. Jadi semua partai yang ada di pusat itu ada juga di Kota Batu. Dan ada kantornya. Iya. Memangnya di pusat itu ada 40 partai. Di Batu juga ada 40 partai. Itu menandakan apa? Masyarakat Kota Batu itu sangat demokratis. Terus kemudian sangat apresiatif terhadap perkembangan kota ini. Dan itu harus dilakukan melalui apa? Ya melalui ruang-ruang politik. Jadi dengan adanya partai-partai politik yang ada di Kota Batu yang juga bisa memberikan situasi yang bagus, yang sejuk, yang aman, nyaman bagi pariwisata. Jadi terciptanya pariwisata yang nyaman di Kota Batu ini juga ada peran yang besar dari partai politik yang ada di Kota Batu. Alhamdulillah kita anggota DPR kita kan sudah ada 30. Betul. Dari 25. Karena itu diakumulatif dengan adanya jumlah penduduk kita yang bertambah. Betul. Di atas 200 sudah. Nah, itulah. Jadi kesenyambungan dan tali merah ini ada. Perkembangan pariwisata dengan dinamika politik yang ada di Kota Batu yang sangat memberikan ruang yang sejuk dan nyaman. Itu kalau menurut saya. Iya. Nah, ini sekarang saya ke generasi muda ini, Osi. Ya kan, kalau kita ngomong soal politik mungkin terlalu tinggi. Tetapi paling tidak kalau kita ngomong soal politik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sebuah kota. Karena apapun bentuk pembangunan tanpa ada dok dari DPRD itu tidak mungkin jalan. Ya kan, sebagai legislatif, sebagai salah satu fungsi penganggaran yang ada di sana. Nah, kalau Anda melihat kondisi yang sekarang di Kota Batu terkait perkembangan dan pembangunan yang tentunya lonjakannya itu sangat tinggi di era kepemimpinan Mas Edi Numpoko, ya kan? Sekarang ini yang sekarang meskipun sisi negatifnya juga ada, kita lagi macet, ya kan? Kemudian juga bagaimana merubah pola pikir orang dan juga merubah habitat mereka yang dulunya adalah by family only gitu kan, yang sekarang juga bagaimana mereka harus menerima. Nah, Anda melihatnya seberapa jauh sih perkembangan pembangunan di Kota Batu yang juga nanti kaitannya dengan kabel car yang akan kita bangun insya Allah pada tahun ini ya. Silakan Oki. Menurut saya generasi muda ya Pak ya sangat pesat Pak, begitu sangat pesat. Kita dulu aja itu betulan kita ini kalau dalam artian tanda kutip itu kita dulu ngikut ke Kabupaten Malang. Tapi sekarang itu kita sudah berdiri sendiri, bahkan melebihi PAD-nya Kabupaten Malang. Saya sempat baca Pak di sebuah artikel itu bahwa banyak orang yang heran dengan perkembangan kota wisata Batu. Yang dulunya itu ikut Kabupaten Malang, sekarang itu PAD-nya itu bisa
berpuluh-puluh kali lipat daripada Kabupaten Malang. Ketika dulu masih menjadi satu di Kabupaten Malang. Memang Kabupaten Malang juga sebagai kota wisata karena pantainya. Iya. Namun di Kota Batu itu kan dulu kita lepas di tahun 2001, kemudian set gitu kan Pak, kalau bahasa zaman sekarang itu melonjak naik, signifikan positifnya itu betulan sangat tinggi sekali gitu. Jadi saya pun bangga Pak menjadi generasi muda saat ini. Ternyata Batu itu bisa berkembang segitu pesatnya, begitu dahsyatnya, ya seperti itu Pak. Nah kemudian kalau kita ngobrol soal dahsyatnya itu, salah satu bentuk keberanian kalau saya boleh ngomong adalah rencana pembangunan kabel car, yang itu kemungkinan baru satu-satunya yang ada di Indonesia Raya, ya. Satu-satunya di Indonesia. Gimana Anda melihatnya? Saya memandangnya ini adalah sebuah gertakan baru untuk generasi muda. Untuk bisa berkembang lebih baik lagi, lebih berani lagi. Kita kan generasi muda, harusnya kita kan punya semangat yang luar biasa Pak. Jadi harusnya kita tuh bangga punya kabel car. Khususnya generasi muda Kota Batu itu harus bangga punya kabel car. Karena ini kan menjadi salah satu-satunya di Kota Batu, mohon maaf, di Indonesia. Di Indonesia. Ya, salah satunya di Indonesia, bahwa kota yang kecil ini bisa go internasional gitu, bisa mewakili Indonesia untuk ke kancah internasional. Jadinya kita harusnya sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri. Apa saja sih yang diperlukan untuk kita ini bisa siap gitu, bisa beradaptasi dengan adanya modernisasi yang akan dihadirkan dari kabel car ini, gitu sih Pak. Dari sisi mental katakan, siap nggak orang-orang Batu untuk menerima kehadiran teknologi yang juga sedemikian dahsyat itu? Menurut saya siap Pak. SDM Kota Batu ini sungguh berkualitas Pak. Memang kita harus improve Pak, nggak hanya diem ya. Menurut saya harus improve lagi. Memang ada beberapa yang kurang merata pendidikannya. Namun kan kita tidak boleh berkecimpung di permasalahan itu. Kita kan harus keluar dari permasalahan itu Pak. Jadi kita jalan keluarnya itu harus improve diri. Jadi kita tidak, pertama Pak, kuncinya itu kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus terus mengimprove diri. Seperti kita bisa lihat referensi bagaimana sih cara berpikir, berperilaku orang luar yang bisa kita contoh, kita ambil positifnya, terus kita bawa ke Kota Batu. Nah, harapannya itu Pak, generasi muda saat ini tuh bisa bersama-sama untuk membangun Kota Batu melalui kabel car, seperti itu Pak. Diharapkan yang mengelola kabel car ini khusus generasi muda Kota Batu. Jadi dan kita tidak kalah gitu generasi Pak. Muda Kota Batu Anda yakin bisa mengelola? Bisa itu? Pak, saya yakin bisa. Kita tuh tidak boleh berkecil hati ya Pak ya. Kita tuh bisa, kita ini mampu gitu Pak. Walaupun kita ini anak petani, kita tuh mampu untuk bersaing ke luar negeri gitu Pak. Ya, baik, kemungkinan ini yang terakhir untuk Mas Andri Rana. Mas, kalau kita ngobrol terkait Oci tadi yang sampaikan adalah kaitannya sekarang Batu goes to international tourism. Ya kan, artinya kita tidak lagi ngomong soal Indonesia mungkin ya. Kita lebih jauh lagi tentang terkait dengan internasional. Bahkan kemarin juga bagian dari G20, yang Women G20 juga ditempatkan di Kota Batu, yang merupakan itu sebuah perhelatan akbar yang saya pikir juga itu kelasnya sudah internasional. Nah, Anda melihat sebagai warga Kota Batu yang tahu betul bagaimana Rosone mulai dari wong kecamatan, kemudian naik dari wong kotatif, sekarang jadi kota wisata Batu. Kira-kira Mas, masyarakat kita apakah sudah siap untuk menerima perubahan kotanya menjadi kota internasional? Mas Andri. Iya, saya kira kalau untuk masyarakat Batu lebih siap ya mereka ya. Karena Batu ini kan sejak zaman dulu ini kan sudah mulai zaman Belanda di sini. Iya. Kita bisa menyesuaikan gitu. Apalagi kalau sekarang ini ada rencana untuk pengembangan lebih bagus dari kabel car ini, insya Allah masyarakat Batu siap, saya pikir. Bukan masalah gitu. Karena orang Batu ini enak gitu, enak luwes gitu. Jadi asal itu baik, membawa kebaikan, mereka mesti support gitu. Iya. Saya kira itu. Iya. Oke, ke Mas Yani yang terakhir juga. Iya.
untuk menghindari shock culture yang biasanya muncul ketika sebuah masyarakat agraris kemudian berubah menjadi masyarakat konsumtif lah, katakan seperti itu, dengan perubahan kotanya, karena mau tidak mau kita tahu sekarang aja bagaimana harga tanah yang melonjak sangat tinggi. Bahkan di wilayah Malang Raya harga hotel di Kota Batu jauh lebih tinggi daripada di kota dan di Kabupaten Malang. Dari yang awalnya masyarakat sing nrimo ing pandu ponoke biasa. Akhirnya kemudian dia dihadapkan pada sebuah rupiah yang sangat gede. Tidak menutup kemungkinan itu muncul shock culture. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat kita agar tidak muncul hal itu yang akhirnya justru akan merugikan dirinya sendiri nanti. Karena perubahan dan juga kemajuan Kota Batu tidak bisa kita hentikan. Ini adalah merupakan dari perkembangan zaman. Mas An, gimana? Ya. Jadi perubahan ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh masyarakat Kota Batu yang dulunya jadi masyarakat yang guyup. Tapi insya Allah masyarakat Batu itu tetap diguyupnya itu. Dia sangat apresiasi terhadap perkembangan. Ini juga nantinya tugas para tokoh-tokoh, tugas para pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Batu untuk juga mempersiapkan masyarakat kita ini. Jadi kalau dari 2001 ke 2022 ini bahkan nanti seterusnya, itu rentang waktunya dalam proses yang dikatakan Mas Indra itu shock culture itu sebetulnya kita masih tergagap-gagap ya. Tapi insya Allah dengan adanya nanti peran dari semua pihak stakeholder yang ada, saya yakin itu bisa diatasi. Dan saya yakin mengenai ciri khas masyarakat Batu itu tidak begitu kaget menghadapi itu, karena kita dari dulunya itu sudah dibentuk orang masyarakat yang terbuka untuk semua perubahan, terbuka dan bekerja keras. Baik. Mas Yani, Mas Andre, Mbak Oci, terima kasih sudah hadir di Among Tani Foundation. Mungkin ada tambahan. Oke, monggo silakan Mas Andre. Jadi untuk sejarah Mas Indra, karena Mas Indra ini juga mengikuti kita sejak awal ya, di masa mudanya Mas Indra, saya ingin sampaikan supaya enggak terjadi kekeliruan sejarah gitu, bahwa memang peningkatan status Kotip Batu itu diajukan oleh Kabupaten Malang. Itu betul. Yang ngajukan waktu itu Pak Bupatinya Pak Abdul Hamid Mahmud. Karena itu bagian dari prosesnya. Iya, proses. Memang beliau yang ngajukan. Iya, betul. Tapi kemudian kan datang berita Batu diturunkan. Nah, kita cek waktu itu. Kok diturunkan? Kita cek ke pusat, ke Depdagri kemana. Ternyata memang tidak pernah diajukan di sana gitu. Nah itu perlu sejarah itu perlu. Iya betul. Akhirnya wah iki gak dijokno gak iso. Kita kan gitu pendapatnya. Iya betul. Jadi supaya orang enggak keliru gitu. Jadi kalau Kotip dilahirkan kabupaten, betul. Siapa penggagasnya? Pak Hamid, betul. Tapi waktu itu tidak dilanjutkan, bahkan diturunkan gitu. Sing ngutek-ngutek sopo lek gitu awake dhewe gitu loh. Karena memang dalam regulasinya yang boleh mengajukan itu adalah pemerintah setempat didukung oleh DPRD dan masyarakatnya. Jadi itu dinamikanya semacam itu supaya kita tidak keliru gitu. Makanya kenapa loh? Misalnya waktu itu Pak Hamid ngajukan terus Mbak jadi, ya kita tidak ada pokja, tidak berjuang, tidak masalah gitu. Tapi karena diturunkan itu kita berjuang. Gitu. Karena ada pemicunya itulah ya. Dan ini sekaligus juga menambah pemahaman Anda semuanya yang kebetulan pada hari ini memersani bagaimana ngobrol kita terkait juga bagaimana peningkatan status Kota Batu, kemudian sampai dengan Batu yang sekarang, dan ini adalah bagian dari sejarah yang tidak bisa kita tolak, karena itu adalah bagian dari perkembangan sebuah kota. Saya Sunafi Praindra mohon pamit, kita ketemu lagi di topik-topik mendatang, dan Anda tetap bersama kami di Among Tani Foundation. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.